gitu. Kalau gue lihat dia di Instagram liburan mulu, jalan gitu kayak harmonis gitu. Kayaknya udah disortir ya. liburan Cing. Jalan road trip gitu sama istri, sama anak gitu. Iya. Ya itu, liburan itu sebelum dan sesudahnya pasti ada ribut. Oh. Bukan pasti ya, kebanyakan iya ada sesuatu lah gitu. Kalau sebelumnya tuh karena pemilihan tempatnya terlalu mahal. Sesudahnya kayaknya habisnya kebanyakan. Jadi iya betul. Nggak, lebih ke waktu sih Cing. Kadang tuh istri tuh nggak paham waktu-waktu suami yang dia tuh pengen istirahat gitu. Gitu sih sebenarnya. Udah sekian lama juga masih suka ada bentrok itu? Suka. Jadi lo lagi pengen. Iya, guanya pengen di rumah, istilahnya home sweet home gitu ya, karena kemarin lagi udah capek banget kerja gitu, pengennya di rumah aja lah gitu. Tapi istri pengennya keluar karena kebalikannya, dia kemarin di rumah aja, begitu ada dua, gue pengennya keluar gitu. Iya. Maksud gue Mati, Cing. Telepon mati. Ini matiin Abdul ya? Kok bisa nih Dah, tiba-tiba nih, di situ? ya gitu Cing. Iya. Yang ya cuman yang gue pernah bahas sama Abdur juga, kadang nyebelinnya tuh istri tuh suka, dia sebenarnya bisa melakukan hal ini sendiri gitu, tapi kenapa harus nunggu ada kita gitu, paham nggak? Jadi artinya waktu kita harusnya pengen istirahat, jadi ini urusannya dia yang sebenarnya dia bisa lakukan sendiri pas nggak ada kita gitu. Kayak ketemu teman-temannya. Misalkan, contohnya David, kalau istri saya nggak ada itu, soalnya dia nggak punya teman di sini. Nggak, bukan ketemu teman, misalkan foto endorse deh, Cing, foto endorse gitu. Dia kan masih terima endorsean kan gitu. Nah sebenarnya kan dia bisa kerjain sendiri gitu, apa minta tolong adiknya, adik ipar gue ya misalkan, atau temennya gitu yang biasa motoin, ya nggak apa-apa. Gue rela untuk nggak apa-apa dipakai aja, misalkan pakai duit gue deh untuk bayar operasionalnya, ngurusin dia tuh foto, bikin video, gue nggak apa-apa. Tapi dia tuh kayak, oh nggak, maunya sama kamu gitu, padahal kan gue pada saat pengen istirahat gitu seringnya Cing. Iya, benar, saya juga ngerasa gitu sih. Kadang-kadang kayak syuting seminggu full gitu, terus wah satu hari nih pengen libur, pengen selo-selo di rumah, cuman anak saya tuh udah tahu kalau pokoknya dia tuh bangun pagi kemudian dilihat, wah Mr. Sun ada nih. Kalau Mr. Sun udah ada dan ayah masih ada di situ, artinya dia tahu ayahnya libur. Artinya dia langsung tuh, ayah kita main ke mall, ayo main gitu. Pokoknya patokannya dia Mr. Sun. Makanya kalau lagi Depok mendung saya seneng banget tuh. Dia nggak tahu kalau itu tuh pagi. Jadi dia taunya, wah Mr. Sun nggak ada, ayah nggak libur berarti. Demi lo di rumah lo bilang matahari bisa mengelilingi atau enggak? Setiap malam saya sholat minta hujan. Kalau itu gue bayar rapel. Jadi gue ada liburan yang pasti setahun dan cukup lama. Dalam setahun ini mungkin bisa sebulan, 3 minggu lah. 3 minggu tuh gue libur dan gue liburan sama keluarga. Nah itu gue bayar di situ. Jadi selama setahun kerja ini, kalau bisa, kalau gue lagi malas ya lo kerjain sendiri dah. Misalnya mau jalan-jalan ke mall gitu, ya udahlah jalan ke mall, nggak usah sama gue gitu. Tapi gue bayar di satu masa gitu, 3 minggu gue liburan tanpa gue langsung jauh lagi liburan. Iya, yang jauh-jauh gitu ya. Nah, itu sama kategorinya. Cing Abdul sanggup, kami belum tuh. Iya. Saya belum tuh, yang 3 minggu itu nggak bisa saya. Lo kumpulin dah duit yang biasa lo pergi-pergi, lo kumpulin nanti buat setahun ini. Cukup. Gue pengen begitu Cing. Tapi gue udah ngomong ke gitu ke istri gue, nggak kena. Malah pernah gini Cing, nih gue gedek banget nih, gue gini. Pernah gini, ntar ada di materi nih. Iya. Jadi gini, gue ya itu kan Cing sering lihat ya. Kita tuh weekend gue sering kemana gitu ya, keluar mulu. Kadang cuman makan doang aja. Kadang kita sampai ke Sentul nyari buat makan doang. Supaya pengen ada foto yang Instagramable gitu ya istilahnya. Kadang ya
dalam artian itu seminggu sekali ya. Iya. Seminggu sekali udah begitu. Terus tiba-tiba dia ngelihat postingan si Abdur, Arif, ini lagi pada di puncak. Di Taman Safari. Di Taman Safari, nginep di Pullman ya? Ya, Pullman. Nginep di Pullman. Lapor ke gue. Nih, anak-anak si Abdur tuh kan lagi pada di sono tuh. Kok lu nggak diajak gitu maksudnya? Kita kapan begitu? Lah, kapan begitu? Kan udah seminggu sekali. Dia masih nanya kapan begitu. Iya. Mungkin harus dijarangin sehingga satu itu akan terasa spesial. Iya, maunya gue begitu. Iya. Jadi duitnya bisa kita simpan buat Iya. sekali pergi tuh yang jauh dikit dan yang lama dikit. Persis gue maunya begitu, tapi Gue memang sisihin. Oh, kalau saya mungkin karena anak masih kecil kali ya. Yang kan kemarin. Kayaknya abis ini kayaknya bisa deh. Sisihin buat Bisa deh, kayaknya. buat liburan selama Iya. 3 minggu lah misalnya kayak gitu. Kayaknya bisa deh harusnya. Iya. Tapi kan orang yang bilang begini, ajak anak-anak itu liburan karena itu memori yang akan terus tersimpan dibanding lo beli mainan katanya. Betul, gitu. betul. Tapi gue tanyain anak gue tuh liburan, inget gak waktu ke London? Enggak. mana udah jauh dan mahal. Udah jauh, Tiketnya Pak. lumayan lagi. Enggak inget tuh. Tau gitu ke pasar Gembrong. Keseringan kali. Kan setahun sekali doang. Iya, makanya setahun sekali. Jadi memorinya ketiban-ketiban. Apaan ketiban-tiban? Maksudnya enggak ntar aja tunggu gedean kayaknya. Bener. Tunggu gedean, tapi kan anak gua sekarang ada yang udah SMP gitu. Iya. Tapi istri saya itu kan dia kan yatim piatu ya. Hal yang paling dia ingat, ya ini yang setahu saya, hal yang paling dia ingat adalah ketika dia masih kecil dan liburan sama orang tuanya, 2 orang, ayah dan ibunya masih ada, di Bali. Gue nggak pernah punya kenangan liburan gue. Nah mungkin karena Gak pernah libur. itu liburan yang paling lama dan berkesan bang, berkesan keluar Iya, dari iya. Malang mungkin yang lain liburannya di Malang doang atau di sekitar Jawa Timur aja gitu mungkin. Nah kalau Cingabel kan tiap tahun keluar negeri, jadinya memorinya ketimbang. Sekarang, dulu mah gue boro-boro. Dulu gue waktu jadi anak nggak pernah liburan juga. Sama. Study tour doang nunggu. Dari SD. Ke Jibodas itu juga, kalau nggak salah Bintana. Kayak gue Itu juga yang nggak ada tidur istilah. malam udah pakai sepatu tuh kan. Iya. Gue nggak ada juga deh. Kayak gue nggak pernah liburan. Saya juga, saya nggak punya. Kalau memori kecil saya, liburan nggak ada saya. Sama sekali nggak ada. Gue ada tuh foto keluarga tuh, tapi guenya belum ada. Waktu guenya udah ada apa belum ada? Waktu inian stadion utama GBK lagi dibangun. Wah, seru. Iya. Terus pada foto deh tuh keluarga gue tuh di situ. Gue belum lahir kayaknya deh. Terus sama kakak gue ditempelin croppingan di foto gue lagi bayi, croppingan ditempel gitu. Dah. Apaan ini? Tidak ada gue liburan, makanya gue sebisa mungkin rutin setahun sekali untuk liburan dan gue bayar di situ. Gue nggak, maksudnya misalnya nih, gue selama ini kan banyak yang melayani ya. Misal gue kerja apa, terus koper udah ada yang siapin, semua ada ininya gitu. Nah gue pada saat liburan itu, ya udah gue jadi bapak. Gue ngangkatin ini, ngangkatin itu, ngurusin tiket ke ininya, ke apa tuh, Check in segala macam itu gue yang ngurus. Yang selama ini kan kita diurusin kan, kita tinggal tunggu aja gitu. Nah selama liburan itu gue semua yang ngurus gitu. Jadi dia ngerasain sedikit banyaknya peran gue sebagai bapak lah gitu. Begitu. Ditiru nih. Iya. Bagus untuk kami yang muda-muda. Iya. Ntar gue bilangin deh. Iya. Saya boleh, saya kayaknya waktu itu belum terpikirkan itu karena anak masih kecil kayaknya. Kami repot kemana-mana. Cuman sekarang kan dia udah bisa, udah ngerti gitu, udah paham, udah ini, jadi bisa lah kalau diajak jalan-jalan. Iya. Jadi semuanya. Jadi kayaknya kan nge-recharge kita juga deh, Pit. Akhirnya liburan itu walaupun capek secara fisik, finansial juga terkuras, tapi emang secara jiwa tuh kayaknya keisi gitu. Iya, keisi. Iya. Keisi. Saya tuh saya capek, cuman kalau kayak anak ngajak ke mall tuh saya memang agak awalnya berat, tapi begitu udah di mall tuh saya seneng gitu. Jalan sama dia tuh saya seneng, pegang tangannya, terus dia komentarin setiap toko yang dia lihat, yang saya nikmatin itu sih. Kayak
naik turun eskalator berulang-ulang karena dia suka naik eskalator yang gitu-gitu tuh. Saya suka tuh kayak beda dengan dia yang dulu yang masih bayi yang nggak tahu apa-apa nih. Sekarang tuh karena dia udah komentarin itu jadi seneng ya. Jadi senengnya di situ. Nah gue malah nggak sabar tuh gue kalau ke mall gitu ya udah lo muter aja gue nunggu gitu. Nggak pernah jalan gitu. Kalau saya istri saya yang muter, saya sama anak. Udah terbalik loh. Kalau ke mall. Iya. Karena kalau saya sama anak, kami itu bisa 2 jam misalnya istri saya belanja butuh waktu 2 jam. Kami bisa 2 jam hanya di Kids Station. Hanya di Kids Station. Ngeliat gitu. Iya, ngeliat terus dia ambil mobil yang ini. Dia tuh kan orangnya suka pegang mobil satu tapi dia nggak pengen beli itu. Cuman dia pegang aja, dilihat cerita-cerita, taruh lagi. Ntar nanti ibunya udah datang, dia tahu kalau kita udah mau pulang, baru dia ambil salah satu. Baru yang mau dibeli. Iya. Karena dia anak laki sih, Pit. Mungkin ya. Karena anak cewek, bener anak cewek ya. Iya. Iya benar, gua anak cewek. Kalau lu tadi di motor, di mall? Di mall. Bini lu yang muter, lu juga bini lu yang muter. Gua pala gua yang muter. Pala gua. Aduh, pala gua yang muter, Cing. Tiba-tiba sini. Tarik sini. Tapi di mall palanya nggak ada. Lagi muter mall. Jangan lewat situ. Kadang gue tuh sering banget kalau ke mall tuh apa yang direncanain mau dibeli kagak kebeli, malah yang nggak direncanain karena lapar mata dibeli malah. Iya sih sering juga gitu. Terus yang saya suka dari anak saya itu, Cing, dia itu misalnya dari rumah dia pengen fire truck misalkan, pemadam kebakaran. Sampai di Kids Station yang dia ambil hanya itu. Bisa ya? Iya. Mau ada dinosaurus, mau pistol, mau ada apa di situ dia nggak peduli. Pokoknya udah itu aja. Wah, Ayesa nggak bisa gitu. Makanya saya senang banget kalau ngajak dia ke Kids Station Ayesa itu. kayak maknya persis, Cing. Dia udah megang nih, Cing. Udah megang. Udah ya yang ini ya. Udah yuk bayar ke kasir. Ntar dulu. Apalagi ya? Apalagi ya? Aduh, apalagi ya? Apalagi kata gua. Yang diambil aja udah 350.000. Dia masih nanya, aduh, apalagi ya? Buset kata gua. Gimana pala gua nggak muter sih? Apalagi ya? Iya. Gua kalau ke mall, gua kredit card gua kasih bini gua. Enggak sih. Pakai aja lah seberapa, orang udah over limit kok. Udah nggak mungkin bisa. Iya, itu beda-beda ya orang ya. Iya. Kayaknya memang segala sesuatu kan berdasarkan kemampuan. Dapat istri gitu karena Allah tahu kemampuannya. Kemampuan David menghandle itu ya. Iya. Iya. Kalau saya mungkin nggak bisa, makanya dikasih yang selo-selo aja dulu gitu. Kalau gua apa? Apa ya? Ya itulah pokoknya ya. Kayaknya sedikit ini deh, gue kehidupan rumah tangga gue tuh baik-baik aja kecuali gue berulah ya. Kecuali gue berulah tuh kayaknya akan baik-baik aja dah. Bini gue nggak terlalu menuntut deng. Iya. Masih suka tergoda sama apa ya? Milik orang lain gitu. Ngelihatnya karena di Instagram, di apa gitu ya. Ada yang begini suka kasih tahu juga ini bagus ya gitu. Masih suka juga sih. Oh, itu emang kayaknya. Dan itu gue kepikiran, Pit. Gue tuh selalu kepikiran kalau ya istri gue udah bilang pengen ini gitu. Bagus ya. Nah, itu gue kepikiran sampai gue harus bisa beliin. Iya, sama juga. Selalu kepikiran, gue pasti kepikiran. Cenderung pengen cepet-cepet supaya nggak diomongin lagi atau gimana ya? Iya. Supaya nggak dibahas terus. Nggak dibahas terus mungkin ya. Akhirnya ya udah kalau mampu gue beliin ya gue beliin gitu. Bagus sih kalau Cing Abdel mah. Artinya dia tuh emang ya apa yang gue dapat emang buat istri. Makanya dia sampai kepikiran. Kalau bini gue pengen sesuatu, Cing, apalagi di mall, gue ke parkiran. Langsung pulang. Lu pengen apa? Lu pengen tas? Gue ke parkiran. Gue ke parkiran aja dah.
tas sih yang memang masih bikin gue bingung loh tas Iya, itu. iya, bener, Kenapa perempuan pengen banget tas banyak ya? Mungkin karena Cing Habil nggak suka sepatu sih. Kalau saya kan suka sepatu juga. Jadi mungkin saya tuh bisa memahami itu dengan saya menganalogikan ke sepatu saya gitu. Karena Mungkin- gini Dur, karena dia punya baju baru nih. Nah tasnya harus beda. Nah itu yang gue bilang. Iya. Itu mesti beda. Ini belum ada buat baju yang ini. Dah. Kok begitu ya? Maksudnya ya nggak kelar-kelar dong beli tas gitu. Orang beli baju kan kemungkinan besar akan sering. Tas nggak cocok sama baju yang tas yang ada ini nggak cocok sama baju yang baru. Harus cari lagi tasnya. Iya Gitu. ya. Lo emang sepatu banyak Dur? Lumayan sih. Ini habis beli tas, belum lama lagi beli tas bini gua. Tuh. Saya Kalau tuh tas cewek tuh mahal-mahal banget. PO dari luar negeri. Iya. iya. Tas cewek tuh mahal-mahal. Mahal bener. Mahal. Bentuknya juga ya kotak gitu. Kadang-kadang nggak muat ditaruh apa-apaan. Bener. Iya kan taruh apaan Mending tuh, kalau Bang? keril tas gunung. Iya. Isinya dikit. Ah, Orang saya kadang sama istri kalau jalan bukan nanya di tas saya. iya emang nggak muat. Karena nggak muat, bener. Iya. Cuman bagus. Saya sebagai laki-laki melihat itu, ya bagus sih memang tasnya. Kayak keren ya. Kalau saya jadi cewek juga saya mau kayaknya. Tapi buat apaan? Iya, cuman kayak buat apa ya? Kalau saya kan cenderung kalau saya tuh suka tas, cuman saya tuh suka yang sakunya banyak pokoknya. Jadi bisa muat banyak. Iya, pokoknya yang jadi saya bisa membagi gitu. Oh, ini tempat-tempat casan, ini rokok, yang di sini botol minum, ini laptop, di sini buku-buku, di sini notes, gitu-gitu. Lu minum-minum sama bini lo? Kalau kemana-mana? Botol minum. Iya Ya dong. isinya minum-minum. Iya dong. Ya masa nggak minum-minum seret ya? Iya. Ya, gua minum. Gitu-gitu. Jadi saya suka tas-tas yang Iya, artinya kantongnya kalau banyak. cowok tuh lebih ke fungsional lah. Dia Iya. beli sesuatu tuh emang fungsinya begini. Kalau cewek tuh kayaknya emang lapar mata sama buat muasin mata doang. Iya. Inian online. Pada ini nggak ketagihan nggak? Kalau menurut gue istri gue udah candu Belanja online. belanja online. Karena dia itu udah nggak nungguin belanjaannya. Ngerti nggak maksudnya? Kalau gue nih ada belanja online itu gue akan tungguin tuh. Aduh kapan ya datangnya ya? Oh iya sama, saya juga nunggu. Kayaknya istri udah nggak gitu dah. Jadi udah nggak tahu. Kalau ini datang paket gitu. Dia tuh gue tanya itu apaan tuh dia nggak tahu. Karena mungkin ada beberapa barang, 5 barang misalkan. Gue pun kalau 5 gue ingat 5-5-nya pasti. Gue rasa dia senang cuman Check out. kayak orang main judi slot. Iya. Seneng ngeliatin ininya perjalanan sketchernya itu dibilang. Gue beberapa orang yang gue tanya, kalau lo seneng sih main gini ya enak kayak main game aja gitu. Nah gue rasa tuh dia banyak yang kecanduan yang kayak begitu tuh. Kalaupun nggak datang menurut gue dia nggak akan ingat. Nggak inget tuh. Kalau ada yang nyasar paket juga nggak dicariin ya. Nggak dicariin karena memang barang yang nggak dibutuhkan banget sih kalau kata gue ya. Kalau istri saya masih ingat. Dia nunggu apa yang dia beliin. Sama, saya juga nunggu sih kalau lagi beli sesuatu pasti saya nunggu. Kadang istri saya tuh nitip ke saya gitu. Ini dikit lagi nih, Gojeknya nyampe nih. Ntar ambilin ya gitu. Karena dia kalau ngambil ke depan kan ribet, dia harus pakai jilbab dulu apa segala macam. Ya kan saya yang ke depan saya ambil. Apaan nih? Ya skincare gitu-gitu. Dia masih tahu. Jadi sebenarnya banyak emang ya materi kita sebagai suami ya. Cuman dia doang yang mau ngomongin. Iya. Atau mungkin karena dia kita nggak ngerasa tahan. itu resah. Iya. David udah di tingkatan yang itu nggak resah. tahan gitu Iya. akan rumah tangga ini. Iya. Tapi menghasilkan uang. keresahannya. Balik lagi ke istri. Iya, ya jadi muter-muter begitu aja lah hidup lo nih. Ntar ada ayah kelas 3, ayah kelas 4. Tapi emang kadang dilematis juga sih gue bikin show dengan tema yang kayak begini gitu. Karena itu tadi di satu sisi bensinnya adalah kelakuan bini gue yang bikin gue resah gitu. Iya.
Tapi di sisi lain adalah kalau ada sesuatu yang berubah gitu, misalkan dari bini gue ke arah yang lebih baik gitu ya, gue jadi kayak, aduh bahan gue mana lagi ya gitu. Malah dia bersyukur nih. Sebenarnya. Malah kadang istri gue sekarang nih, yang buat Ayah Ikhlas volume 2 aja nih, dia udah ngingetin, udah nulis materi lu. Gue liat-liat kagak nulis materi lu, kenapa? Kelakuan gue baik-baik aja. Iya. Kurang resah lu ya sama kelakuan gue. Gitu. Apa gue begini lagi ya? Begini lagi. Gue panik sendiri. Aduh, bagus juga. Gue panik Bagus sendiri. juga. Gue panik sendiri gue. Iya. Ya tapi cuma masalah keberanian aja sih. Maksudnya kan kadang-kadang kita suka sedikit ngerem aib keluarga gitu ya. Kalau David udah berdamainya udah damai banget, jadi aman aja diomongin. Iya. Dan gue gini sih Cing, yang mungkin yang nggak orang tahu gitu ya. Pernikahan gue nih ya yang terlihat dari materi gue memang sesimpel gue masalah istri boros gitu ya, suka jajan, suka belanja, suka skincare, suka yang lain-lain gitu ya. Tapi sejujurnya ada masalah lain yang lebih besar dari itu. Dan gue ngerasa ini cara gue buat rilis apa ya istilahnya ya? Iya, stress release gue supaya gue bisa berdamai sama masalah yang beneran gue sebenarnya bisa dibilang aduh kayaknya berat banget. Harusnya sih gue nggak sanggup gitu. Adalah nggak bisa. Di Ayah Ikhlas 2 ada? Nggak akan berani gue ngomongin itu Cing, karena berkaitan dengan banyak hal. Banyak pihak. Iya. Itu sih yang mungkin orang oh David gini banget kok sama istrinya gini banget ya, nggak tahu ya, ini mungkin cara gue untuk itu tadi berdamai. Kalau gue nggak punya cara rilis, gue nggak tahu sih bisa bertahan atau enggak di sini gitu. Tapi saya nggak tahu Pit, itu kan kembali lagi ke humor tuh tragedi plus time ya, komedi itu tragedi plus time. Yang kamu bawain itu masih terjadi atau kalian berdua sudah pernah omongin dan itu sudah damai, sudah aman, baru dijadikan materi? Masih terjadi. Dan aman aja diomongin. Aman aja diomongin. Kalau saya yang di rewrite ada materi tentang istri, tapi itu semua sudah masa lalu, sudah hal yang kita berdua sudah lewatin dan sudah tidak ada masalah lagi. Kayak misalnya ngurus anak kayak gitu. Itu seandainya saya kalau bawa itu materi di saat kami masih cekcok masalah ngurus anak, mungkin berantem juga kami gitu. Cuman pada waktu di rewrite itu, waktu saya bawakan itu, istri saya sudah ketawa-ketawa aja gitu. Karena kami berdua sudah sama-sama tahu itu masa yang susah yang sudah kami lewatin gitu. Gue mau bikin itu keresahan sebagai suami apa? Udah nggak ada Cing, udah puluhan tahun nikah, resahnya apa lagi? Udah tinggal saling ngertinya doang, itu udah nggak ada lagi masalahnya. Ada sih kalau mau Jangan dicari-cari. Kalau lagi damai-damai mah jangan dicari-cari. Ada sih kalau mau dibikin-bikin. Aneh banget. Rumah tangga lagi bagus banget. Orang harmonis. Cari masalah. Sakinah mawaddah warahmah, tercukupi segala sesuatu. Amin ya Allah. Masa dicari-cari. Ya mungkin memang semuanya waktu yang akhirnya mendewasakan kita, bener lah. Bener. Waktu itu emang mendewasakan harusnya ya, kalau kita bisa belajar ya. Banyak hal-hal yang tadinya bisa bikin percikan sedikit, bisa bikin marah, sekarang mah udah bisa dilewatin lah itu. Ya. Saya ngerasa gitu, ngerasa kayak ternyata waktu itu mengobati semuanya gitu. Iya benar, waktu. Sama mantan-mantan ada cemburu gak? Kalau cerita mantan? Sudah tidak lagi. Loh, masih? Saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu ini tuh istri saya cemburu atau tidak, saya tidak tahu. Tapi cuman dia udah bisa manage dia. Cuman di awal tuh saya nggak berani ngomongin. Tapi kalau sekarang saya sudah berani ngomongin. Maksudnya kayak ada sesuatu momen yang membuat ingat gitu. Kemudian saya bilang kayak baru tadi sore kejadian. Kami berdua kan lagi nulis skrip bareng. Skrip ini berlatar belakang di Malang lah, kemudian ada berbahasa Jawa gitu, kemudian ada satu kosakata Jawa yang saya sebutin gitu. Saya sebutin ini kosakata Jawa yang kayaknya tidak semua orang yang tinggal di Malang, tidak semua orang yang kuliah di Malang, orang luar yang kuliah di Malang tahu bahasa ini. Kemudian saya sebut bahasa itu, kemudian saya bilang, saya tahu kosakata ini nih karena dulu mantan saya sering ngomong pakai kosakata ini gitu. Dan itu biasa santai-santai aja, kayak kami udah ketawa-ketawa aja gitu. Kalau dulu
terlepas dia cemburu atau tidak, tapi dari dulu tuh dulunya saya belum berani ngomong. Lo nya memang yang menjaga. Ya takut. Cuman sekarang udah santai aja gitu. Lo masih cemburuan, Pit? Cemburuan. Sama mantan lo? Apa lo ke mantan dia? Dua-duanya? Gue ke mantan dia cuman sampai sindir-sindiran aja, tapi sebenarnya gue udah nggak apa-apa, cuman kayak pengen kayak bumbu aja supaya ya wajar lah laki cemburu ya. Akhirnya jadiin bercandaan kalau gue ke dia, tapi kalau dia ke gue karena dia tahu nih handphone juga, dia tahu passwordnya, dia sering lihat-lihat Instagram, history chat segala macem gitu ya. Jadi kayak bahkan ada beberapa mantan gebetan gue yang mantan calon gebetan. Iya. Berarti belum jadi pacar. Iya. Tapi udah digebet. Iya, soalnya banyak dulu gue ngegebet banyak orang gitu, tapi nggak gue jadiin pacar gitu. Itu yang kayaknya masih WhatsApp. Nggak WhatsApp enggak, tapi dari awal gue pacaran sama dia sudah terpantau tuh sama dia tuh, kayak misalkan di blog sama dia, terus tahu-tahu Instagram gue unfollow dia gitu. Padahal bukan gue. Ya gitu-gitu. Gitu lah, Cing. Lucu-lucu ya sebenarnya ya. Bukan lucu-lucu, ngeri-ngeri. Bukan lucu-lucu kalau dia mah. Gitu Tapi indah tahu. Saya tuh ngerasain kita tuh kayak 3 pelaut yang lagi mengarungi samudra gitu. Yang kayak saling bercerita, ombak mana yang paling keren gitu. Maksudnya kayak sebenarnya. Tapi kayak seru aja gitu. Kalau kita nggak nikah, apa dong yang mau kita omongin? Betul. Masalah terlalu sepele kalau nggak nikah itu. Betul. Menurut saya, kalau saya nggak nikah detik ini, Cing, sampai detik ini, apa masalah hidup saya? Nggak ada. Beda lagi lo kan kepikiran kok gue nggak nikah gitu. Iya, maksudnya paling apa sih yang? Iya benar. Makanya orang nggak nikah kemudian stres. Apa yang lu stresin tuh apa? Mau nikah. Ya mungkin. Iya. Tapi kalau ada orang yang memilih untuk tidak menikah misalkan, kemudian stres, apa yang lu stres sih? Iya. Kayak saya merasa kayak masalah lu sepele. Tapi lo sering nggak kalau lagi ngobrol berdua gitu, kita bersyukur ya sekarang? Iya, sangat. Lo belum ya? Kalau kapan di mana ada waktu berdua dan lo sama-sama bersyukur akan keadaan sekarang? Pit, masa lu nggak pernah gitu? Gue lagi inget pernah apa ya? Saya hampir tiap hari, Cing. Iya. Saya hampir tiap hari, momen-momen pilot talk, momen-momen kita mau tidur tuh, anak sudah tidur, kalian berdua mau tidur, kemudian saling ngobrol, selalu ada itu, selalu ada bagaimana kita mensyukuri ini semua gitu. Yang sekarang ini ya. Iya. Gue tuh favorit gue untuk merasa bersyukur ya. Ini kita pakai timbangan uang ya. Jadi gue pernah ada di satu masa sama istri gue itu, kalau mau makan ke pecel lele situ, gue tuh harus ngitung duit dari sebelum berangkat. Berarti kita cukupnya cuman buat beli ini gitu. Baru berangkat ke sana makan dan beneran itu aja gitu. Karena gue udah tahu harganya, jadi nggak bakal lewat dari situ gitu. Nah itu yang dijadiin patokan banget sampai sekarang. Gila, kita udah harus bersyukurnya berjuta-juta syukur harusnya di keadaan yang sekarang gitu. Balik lagi ke situ lagi gitu. Ada momen terendah masing-masing suami istri yang membuat kita bersyukur dengan keadaan yang sekarang. Saya dan istri juga sering begitu. Cuman walaupun kami dari awal menikah sampai sekarang belum di momen yang ini. Cuman kami sendiri itu berasal dari keluarga yang masing-masing sudah merasa susah hidup gitu. Jadi ketika kami bertemu kemudian menikah itu, hal yang menjadi patokan itu adalah masa-masa dulu kami gitu. Jadi kayak bagaimana susahnya saya di Malang sampai nggak ada uang tuh. Sengaja main ke rumah temen. Kukuh tuh paling sering tuh. Kukuh tuh paling tahu kalau saya ke rumahnya dia tahu saya lagi butuh makan. Butuh satu piring itu doang. Karena dia tahu saya lagi nggak ada duit tuh. Kukuh tuh paling tahu tuh. Makanya sampai sekarang saya sama Kukuh mau bagaimanapun saya selalu ingat satu piring nasi yang setiap kali saya nggak ada duit dia kasih tuh. Jual balikin aja. Saya mau balikin cuman piringnya beda. Piringnya udah beda. Nasinya bukan piringnya. Saya harus ngambil piring dari rumahnya itu loh, Cing. Karena yang dia kasih piring.
Nasi ambil cari sendiri ya Dur, katanya gitu. Gue tuh sering tuh, apalagi sering kalau lagi naik mobil berdua ya. Jarang banget gue naik mobil berdua, tapi kalau lagi naik mobil berdua tuh setiap lewatin daerah-daerah yang punya momen, itu selalu bersyukur. Kalau gue lewat antara Unas ke sini nih, kalau lagi berdua tuh, gue akan selalu ingat dulu kita nih kehujanan di sini, gue naik Thunder. Dan lo nggak mau berhenti gitu. Kalau kehujanan mendingan diterobos aja deh daripada berhenti. Di sebelah sini nih ban gue bocor, lo pulang. Dia pulang kalau ban gue bocor, sialan dia. Ya masa mau temenin Cing Abdel nambal ban ngapain? Iya kan bisa nambal ban bareng gitu. Dia pulang, gue pulang duluan ya. Gue ditinggalin tukang nambal ban. Maksudnya bersyukur ya. Hitungannya masih materi, belum lagi hitungan bisa lega, bisa ya nggak bisa dilepasin sama materi juga sih. Tapi ada makanan mental yang terasa tuh pada saat kita berdua. Bener. Tuh. Bener. Lu belum ada Pit momen-momen itu. Iya masa lu nggak ada Pit? Lu ngomongin apaan sih? Coba lo omongin. Kita tuh bersyukur udah kayak gini-gini, ingetin dulu gitu. Maunya begitu. Atau jangan dulu istri lo lebih enak dari sekarang. Ya, mungkin istri dia dari keluarga kaya sih. Apa yang mau disyukurin? Iya. Gue dulu enak. Bener. Nggak terjawab nih kayaknya nih. Iya terjawab nih. Istri lu udah kaya. Iya. Jadinya begitu ya. Iya, Nggak pernah ngerasa. Jadi nggak punya ini. Iya sih. Kalau gua miskin, istri gua juga miskin dulunya. Jadi ya. Iya soalnya gue masa-masa Santai. pacaran sama bini gue juga gue udah alhamdulillah udah suca udah itu kan. Oh iya benar. Emang harus diajak belajar juga ya berarti ya. Ya pasti ada yang disyukuri Tapi lah. ada disyukurin ada kayak kemarin misalkan dia malah nih omongan dari dia nih. Makanya gue apresiasi kayaknya dia udah sedikit belajar tentang gimana pandai bersyukur gitu kayak alhamdulillah kan gue ada program anak sekolah gitu ya rutin segala macam begitu duit masuk dia Sama langsung Cing Abdel dong. iya begitu duit masuk dia langsung nggak nyangka ya ini ada duit masuk segini gitu alhamdulillah banget nih kita udah nggak pusing lagi nih susu Ayesa segala macam udah nggak pusing lagi besok gimana ya bayar ART bayar listrik segala macam gitu. Karena semakin disyukuri kan semakin akan dilipat gandakan kan. Iya. Ibrahim ayat 7 itu. Iya. Iya. Gimana bunyinya, Dur? Ya itulah. Barang siapa yang bersyukur maka akan saya lipat gandakan. akan Bukan dong. Bukan, itu al-zilzalah itu. Itu dibalas. oh ini la in sakartum la Azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tahu juga gua. Iya benar ayat 7. Dan itu benar lah. Jadi lo coba deh begitu lo pulang ke rumah lo syukuri istri lo, insya Allah akan ditambah. Tapi kalau saya favorit surah rumah tangga Apa? At-Talaq kalau tidak salah. Lo mau nalak dia? Bukan. Coba gimana bunyinya? Bukan. Ayat 2. Saya lupa ayat 2 atau ayat berapa pokoknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Bukan. Iya yang jika jangan takut jika kamu bertakwa Ya. maka Allah akan memberikan Kasih jalan keluar. rezeki yang ada dari tulis arah yang exit. tidak disangka-sangka. Nah itu tuh. Ayat 2 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la Ya yahtasib. tasib. Nah itu. Nah, itu benar. favorit saya tuh. Sama itu favorit gue juga. Jadi setiap kali saya merasa susah, saya bilang santai, ini ada jalan keluar, cuman Allah nggak kasih tahu nih. Oke. Karena tidak disangka-sangka, jadi apapun solusi di kepala saya ini pasti di luar itu. Karena dia jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, berarti nggak mungkin saya sangka arah jalan keluar ini. Makanya itu yang bikin saya Rezeki selalu yang nggak optimis. disangka-sangka. Jalan keluar udah disediakan. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezekinya akan datang. Nah itu. Lo percaya itu dan terjadi. Terjadi berulang kali, Cing. Bagaimana mungkin saya bikin rumah, uang saya itu tidak ada setengahnya itu dari uang pembangunan rumah itu tidak ada setengahnya. Gue udah bayar lunas malah kabur kontraktornya. Saya tidak ada setengahnya. Kemudian Bismillah lah sama ayahnya Viko, kita kerjain. 3 bulan lunas, Cing. 3 bulan lunas dan uang saya yang tadi setengah itu masih ada di tabungan saya. Gimana itu? Saya
matematika saya juga saya nggak bisa ngitung tuh ini gimana kok bisa lunas ya? Kok bisa lunas? Gitu. Jadi menurut saya kayak habis dari situ pengalaman itulah kemudian saya sama istri tuh ketika ada sesuatu yang kita niatkan untuk sesuatu yang baik, bismillah lah jalan bisa nih. Itu kita cuma megang satu ayat ya. Bayangin kalau kita megang banyak ayat dari Al-Quran, kayaknya hidup kita akan mudah ya. Sangat mudah harusnya ya. Setuju. Ya. Harusnya. Nah lo ikut aksi ceramah, bisa lo tuh kayak gitu. Gua hanya nyoba bisa. Saya takut. Iya. Berarti Ayah Ikhlas 2 kapan ini? Tanggal 25 Juni. 25 Juni 2022. 2022. Yang mau beli udah bisa beli dari sekarang. Ini kapan, Man? Ini besok tanggal Oh ya besok tanggal 17. Tanggal 17. Masih lama, Juni masih bisa. tayang tanggal Oh, ini yang kedua ya? ini 24. 24. Oh ini kita sudah 2 episode ini. Udah. Oh. Ya di dua itunya ada link deskripsinya lah ya. Ada di loket.com. Ada di loket.com. Belinya nanti deskripsi ada kategori apa yang masih tersedia di tanggal itu nanti teman-teman lihat sendiri ya karena kita nggak tahu kan. Siapa tahu- Iya. Ini duluan cepet-cepetan. Ya, siapa tahu seminggu lagi kategori apa udah yang ikhlas banget sudah habis atau iya. yang ikhlas aja udah Ya, ya. habis. Kalau yang nonton berapa banyak? Kalau kapasitas offline nonton langsung itu di Teater Besar Jakarta itu 500 tiket yang dijual. Tapi Oh, itu tiket. dengan hitungan berjarak. Iya, itu tidak normal kapasitinya teater besar ya. Kalau Teater besar kan semisal 1000 lebih. Kalau semisal sudah bisa normal 1000 lebih berarti ya. 1000 lebih berarti. 1000 lebih. Kita doakan semoga sudah normal sehingga bisa ini karena kangen juga kita lihat Iya benar. stand up penonton rapat-rapat tuh seru gitu. Iya, dan apalagi teater besar tuh Taman Ismail Marzuki setelah direnov kan pasti orang Oh iya, kangen saya belum pernah- saya belum- ambience-nya seperti apa. Iya. Saya belum pernah masuk tuh yang setelah direnov ini. Belum pernah lihat. Dan bisa live streaming juga kalau yang lagi dari luar kota nggak bisa ke Jakarta bisa live streaming juga. Iya. Oke lah kalau begitu, Mas Abdur. Ih, berapa jam kita Bang udah? Widih. Sejam lebih ya nggak berasa ya. Iya, sejam lebih nih udah. Ayo siapa lagi mau promo ya? Ayo. Sekalian. Yang mau promo di Abdur boleh ya? Boleh. Kan itu omongan saya sama David apa sama Dimas ya? Pokoknya omongan di Comika ini. Iya. Karena pada waktu saya udah ngomong ke Cing Abdul juga, cuman kita belum record, kita ngomong di luar tuh. Iya. Yang saya waktu promo Rewrite, itu kan saya jalan ke konten orang, Iya. ke David, kemana gitu-gitu. Kemudian Dimas nanya ke saya, Bang, ntar kalau orang lain mau promo ke abang gimana gitu. Nah, saya juga kaget, iya bener juga. Saya nggak punya di channel YouTube saya itu konten ngobrol. Akhirnya saya bilang, udah kalau ada yang mau promo, undang ke Ngabdur aja. Udah Iya, ke iya. Ngabdur aja. Udah subscribernya lebih banyak. Ke Ngabdur aja. Iya. Jadi siapa yang mau Promo. ke Ngabdur aja. Berarti gue yang pertama nih ya? Iya, Oh, ya, pertama. alhamdulillah. Ngabdur aja. Rin yang Jakarta belum kan? Belum. Ah, kalau belum sold out, ntar kalau mau promo ke Ngabdur. Gitu. Jadi saya punya konten. untuk Tapi promo. masalahnya Abdurnya susah. Ih, Waktunya. 7.30, 7.27 saya sudah sampai. Ya bukan masalah jamnya, tanggalnya aja masih. Tidak kan? Dia sama Abdur. Saya tuh rencananya tuh hari ini, Cing, pulang. 15 April nih harusnya saya pulang Ke Malang. ke Flores. Oh, Kan sudah 3 tahun saya lebaran tidak di rumah di Flores. Tapi ada beberapa satu dan lain hal yang bisa untuk menambah uang tiket. Iya. Akhirnya Ada kerjaan dulu. iya saya undur dulu. Lumayan buat uang tiket soalnya. Iya. PP-nya lumayan, Vario 1. Oh, Vario, Honda Vario. Iya, PP. Satu orang. Satu orang. Tidak. Ongkos saya PP Satu Vario. orang? Tidak, satu rombongan saya satu keluarga ini. keluarga. PP-nya satu Vario lumayan lah. Iya, 22 Iya, setengah. ya lumayan harga tiketnya. Jadi ya 2 kali pesawat, jadi 4 kali kami naik pesawat jadi ya lumayan. Emang 2 kali pesawat? 2 kali kan? Nggak ada yang langsung? Jakarta Kupang, Transit iya. Jakarta Kupang, Kupang Larantuka. Oh, Nanti Larantuka. pulang gitu lagi Larantuka Kupang, Kupang Jakarta. Jadi ya lumayan. Jadi saya undur untuk adalah hal-hal yang harus kita selesaikan untuk dapat uang tiket. Iya. Oke lah kalau begitu dulu. Oke. Baiklah, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton Ngabdur. Semoga
pakaian-pakaian kalian semua sudah tersetrika dengan baik dan sentosa dan suami senang, keluarga bahagia semuanya. Amin ya Allah. Amin. Sampai berjumpa di kabar-kabar yang lain. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.